Selamat datang di Media Kawasan Channel. Jangan lupa, bagikan, komen, suka, biar cantik dan gantengnya kamu nambah 100%. Jika saat ini kamu sedang duduk di bangku sekolah atau kuliah, pasti sudah familiar dengan istilah makalah. Makalah adalah salah satu karangan ilmiah yang paling sering dikerjakan pelajar. Cara membuat makalah juga tidak sembarangan, ada aturan format yang harus diikuti. Sementara menurut Tanjung, 2005, makalah adalah karya tulis mengenai pemikiran yang ditulis secara runtut dan sistematis. Cara membuat makalah sebenarnya cukup sederhana, bahkan lebih mudah dibanding karya tulis lainnya. Namun, masih banyak orang yang bingung menulis makalah dengan benar. Yuk, kita lihat cara pembuatan makalah yang benar di video ini. Cara membuat makalah yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat makalah. Dikutip dari handout yang ditulis Rusdayana berjudul Teknik Penyusunan Makalah untuk Pemula, teknik penyusunan makalah antara lain. 1. Tentukan tema dan judul. Hal pertama yang harus kamu tentukan adalah tema yang ingin dibahas. Pemilihan tema sangat mempengaruhi keberhasilan makalah. Pilihlah tema yang memiliki permasalahan menarik namun mudah diriset. Tema makalah biasanya disesuaikan dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Kalau begitu, ide tema makalah sudah bisa dipersempit. 2. Kumpulkan bahan referensi. Selanjutnya adalah mencari referensi yang sejenis dengan tema dan judul. Referensi bisa didapatkan dari mana saja, seperti artikel atau makalah terdahulu, teori ahli, atau survei kecil di lapangan. Jika bersumber dari internet, pastikan sumbernya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, karena sumber juga sangat berpengaruh terhadap kredibilitas makalah. 3. Menulis secara sistematis. Setelah membaca beberapa referensi, mulailah menulis makalah secara sistematis. Mulai dari pendahuluan, tuliskan latar belakang dan alasan ingin membahas topik ini. Struktur makalah sudah disusun berdasarkan logika, sehingga kalau terbalik akan mengakibatkan ketidakjelasan topik. 4. Tambahkan kutipan. Supaya isi makalah semakin kredibel, tambahkan kutipan untuk memperkuat data yang kamu dapatkan. Kutipan bisa berupa kutipan langsung atau tidak langsung. Kutipan bisa didapatkan dari teori-teori ahli atau wawancara narasumber di lapangan. 5. Melakukan konsultasi. Terakhir, jangan lupa konsultasi dengan dosen atau guru selama proses pengerjaan makalah. Cek kembali apakah makalah sudah sesuai dengan struktur dan tidak ada kesalahan dalam pengejaan, tanda baca, dan tata bahasa yang digunakan. Bagaimana susunan penulisan makalah yang benar? 1. Bagian awal. Berikut ini apa saja yang terdapat pada bagian awal makalah. Halaman judul. Format pada halaman judul biasanya disesuaikan dengan peraturan dari institusi masing-masing. Namun secara garis besar meliputi judul, nama penulis, nomor induk siswa, mahasiswa, nama dosen atau guru pengampu, logo institusi, jurusan serta nama institusi. Kata pengantar. Kata pengantar berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian ini, tuliskan ungkapan rasa syukur, judul makalah,
uraian singkat makalah, dan ucapan terima kasih pada pihak terkait. Daftar isi. Daftar isi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan. Cantumkan dengan jelas urutan bab dan subbab, serta nomor halamannya. Daftar gambar. Hampir sama seperti daftar isi, hanya saja halaman yang dicantumkan hanyalah halaman yang ada gambarnya saja. 2. Bab 1 Pendahuluan. Selanjutnya, pada bab 1 kamu perlu mencantumkan hal-hal sebagai berikut. Latar belakang. Latar belakang adalah salah satu bagian terpenting dalam makalah atau karya ilmiah lainnya. Pada bagian ini, penulis akan mengungkapkan pemikiran dan alasan memilih topik tersebut. Latar belakang berisi tentang fenomena yang berhubungan dengan topik, serta hasil telaah pustaka yang relevan. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan berupa pertanyaan mengenai topik yang dibahas. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah. Manfaat penulisan. Bagian ini berfungsi untuk menguraikan manfaat secara praktis maupun teoritis dalam penelitian ini. 3. Bab 2 Pembahasan. Pada bab 2, berikut hal-hal yang perlu dicantumkan. Kajian teoritis. Pada bagian ini memuat teori ahli, referensi yang relevan, serta kutipan dari buku. Semua teori yang digunakan harus relevan, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pembahasan. Pembahasan merupakan inti dari makalah, yang menjelaskan pendapat penulis terhadap tinjauan teoritis. Bagian ini merupakan hasil pemikiran penulis dan tidak dapat mengutip dari sumber manapun. 4. Bab 3 Penutup. Pada bab akhir makalah, kamu perlu mencantumkan hal-hal berikut. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan memuat tentang penafsiran dan jawaban dari masalah yang dibahas. Saran. Saran adalah tindak lanjut penulis yang bisa ditujukan untuk pembuat kebijakan, penulis pribadi, atau institusi. 5. Bagian penutup. Terakhir, pada bagian penutup, cantumkan hal-hal berikut ini. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat beragam sumber informasi yang digunakan pada penelitian. Lampiran. Lampiran biasanya diisi oleh gambar atau tabel jika penulis mencantumkan hal tersebut dalam penelitian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.